Di Lembah Anai, pelanggaran utama adalah pembangunan fisik di area terlarang. Pembangunan yang dimaksud yakni hotel dan kafe viral yang dibangun di kawasan hutan lindung, sempadan sungai, atau areal penggunaan lain yang tidak sesuai. Pelaku utamanya adalah pengembang atau investor properti yang membangun fasilitas komersial tanpa izin lengkap atau bahkan tanpa izin sama sekali. Masyarakat umum yang membangun permukiman di zona terlarang juga bisa menjadi bagian dari pelanggaran ini. Seringkali karena kurangnya pemahaman ataupun pengawasan. Pelanggaran di Lembah Anai tentunya melanggar beberapa regulasi krusial. Seperti yang pertama, Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW tahun 2022 hingga 2042. Ini adalah peraturan utama yang mengatur zonasi dan peruntukan lahan di tanah datar. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Banyak bangunan yang berdiri terlalu dekat atau bahkan di dalam sempadan sungai mengabaikan aturan ini. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini merupakan payung hukum utama penataan ruang di Indonesia yang juga diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster penataan ruang dan persetujuan bangunan gedung. Dalam hal ini, ketentuan terkait perizinan dan kesesuaian dengan tata ruang seringkali diabaikan. Solusi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah yakni yang pertama, penegakan hukum tegas. Pemerintah telah konsisten membongkar bangunan-bangunan yang melanggar tanpa pandang bulu, karena hal ini termasuk penindakan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembangunan ilegal. Yang kedua, pengawasan aktif dan berkelanjutan dengan melakukan patroli rutin serta penggunaan teknologi, misalnya citra satelit untuk memantau perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi masif dengan mengadakan program sosialisasi tentang pentingnya tata ruang dan dampak pelanggaran kepada masyarakat dan pengembang. Lalu yang keempat, revitalisasi fungsi ruang. Setelah pembongkaran, area yang dilanggar akan direstorasi fungsinya sesuai RT/RW, misalnya dengan penghijauan kembali ataupun penetapan sebagai zona konservasi. Dan yang terakhir, transparansi perizinan dengan mempermudah akses informasi mengenai perizinan dan rencana tata ruang agar masyarakat dapat memantau. Terjadi maraknya pembangunan bangunan liar di atas saluran air, lahan prasarana, dan sarana umum atau PSU, serta bantaran kali di beberapa wilayah Kota Bekasi. Bangunan-bangunan ini dibangun tanpa izin serta tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang berdasarkan Perda RT/RW Kota Bekasi. Pihak yang melanggar, yakni warga ataupun pemilik usaha yang membangun tempat tinggal, kios, warung, bahkan tempat usaha lainnya di atas saluran air dan lahan milik publik tanpa izin dari pemerintah. Beberapa pelaku bahkan diketahui telah menerima peringatan, namun tetap melanjutkan aktivitasnya. Beberapa regulasi yang dilanggar dan menjadi acuan meliputi: yang pertama, pelanggaran terhadap RT/RW Kota Bekasi karena adanya aktivitas pembangunan di zona terlarang, yakni zona saluran air, sempadan sungai, dan PSU. Lalu yang kedua, melanggar Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW terhadap
peraturan bangunan gedung karena tidak memiliki IMB ataupun PBG. Beberapa solusi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah yakni yang pertama, melakukan pendataan dan pemberian surat peringatan. Pemerintah memberikan surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan liar sebanyak 1 hingga 3 kali sebelum tindakan pembongkaran dilakukan. Yang kedua, penertiban dan pembongkaran. Satpol PP bersama Dinas Tata Ruang melakukan pembongkaran terhadap 284 bangunan liar di atas saluran air dan juga PSU dengan menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan dan mengembalikan fungsi saluran air. Lalu yang ketiga, restorasi tata ruang. Saluran air diperbaiki dan difungsikan kembali sebagai bagian dari sistem drainase kota. Pemerintah juga mendorong warga untuk tidak membangun tanpa izin serta melakukan sosialisasi mengenai pentingnya penataan ruang dan pelestarian lingkungan.